Rekod itu sudah rekod. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sedikit materi pada kali ini, saya sampaikan ucapan alhamdulillah karena hingga saat ini kita bisa bertemu dalam acara saling belajar, sharing di Action Impact dengan P4TK. Dan hari ini masuk hari 9, saya akan menyampaikan salah satu bagian kecil yang kita pelajari. Sebelumnya mohon maaf barangkali yang sampaikan ada yang tidak berkenan dan harapannya tetap memberikan kontribusi secara bersinergi di antara kita. Makasih Bapak Ibu. Tadi telah disampaikan oleh teman kita Pak Obi pada awal presentasi, yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, pada kali ini saya memfollow up apa yang beliau sampaikan karena pada kesempatan berikutnya kita harus mengaplikasikan hasil diklat ini di satuan tugas kita, sehingga saya bergegas untuk membuat draft agar bisa dilaksanakan bersama teman-teman di sekolah. Saya tidak menyampaikan materi pembelajaran, namun saya menyampaikan alternatif untuk melaksanakan in-house training di sekolah atau IHT, karena setiap action pelatihan tadi itu mesti disampaikan pada teman-teman yang terkait, apalagi ini merupakan ekspansi program baru dari kementerian pada sekolah sasaran, yaitu sekolah unggulan atau COE. Bapak yang hormati, pada kali ini saya mendesain tentang persiapan IHT dengan tema profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan yang saya apresiasi, kami mengabdikan di SMK 4 Kota Madiun. Sama dengan Bapak Ibu, kami bersama teman yang lain untuk segera membuat satuan-satuan tugas dari hasil diklat hari ini. Pada waktu IHT nanti tujuannya adalah dengan materi itu, yang pertama bagaimana menganalisis karakter profil pelajar Pancasila. Sebenarnya tentang Pancasila bukan hal yang baru lagi, namun pada kali ini pemerintah menekankan adanya karakteristik yang muncul di diri siswa. Kenapa? Karena siswa itu berasal atau input dari berbagai kondisi dan situasi. Utamanya adalah ditinjau dari nilai attitude-nya, dari sikapnya. Bukan masalah domisili atau asal wilayah, namun yang kita tinjau, yang kita periksa ini adalah input nilai sikapnya, sekali lagi nilai sikapnya, attitude-nya. Sikap itu dipengaruhi oleh banyak faktor, dari diri anak dan dari pengaruh lingkungan anak sendiri. Ada yang bersumber dari siswa atau siswa asuh yang sudah proporsional untuk kita terima, kita siap transformasi kepada anak-anak dari keluarga yang bagus. Orang tuanya harmonis, rutin memberikan bimbingan pada putra-putranya. Kemudian tingkat pendidikan orang tua juga mendukung untuk mengampu dan mengakses kondisi anak belajar dengan bagus.
secara ekonomi ada yang timpang, ada yang sangat kurang. Sehingga memungkinkan banyak masalah pada diri anak yang akan berpengaruh terhadap karakternya anak. Dan lain sebagainya, Pak Ibu. Kalau ngomong masalah diri anak memang sangat unik. Jadi anak punya bawaan yang sangat berbeda-beda. Tentunya juga membutuhkan perhatian dan kapasitas lain yang juga unik juga. Demikian juga yang lain. Tujuan yang kedua yaitu bagaimana mendesain dan memfasilitasi profil pelajar Pancasila. Kita bisa melihat di referensi materi pembelajaran ini bagaimana cara mendesain serta fasilitasi anak kita biar muncul profil pelajar Pancasila. Kemudian output dari IHT, Bapak Ibu bisa mengetahui yang pertama, Bapak Ibu bisa mengetahui karakteristik profil pelajar Pancasila. Pada awal kita mendengar tentang perlakuan kurikulum 2021, itu ada dua hal yang saya terngiang-ngiang, yaitu terkait dengan pelajar Pancasila dan Ki Hajar Dewantoro. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mutadin, waktu itu kami belum melihat apa sih isi dan hal baru yang muncul di sana. Karena kita pelaku pembelajaran, tentunya ketika mendengar hal baru, melihat hal paradigma yang baru juga harus segera ekspansi keluar untuk melihat barunya di bidang mana dan apa goal dari paradigma baru itu. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang sebelumnya tadi, dengan suatu tinjauan bahwasanya nilai sikap anak-anak atau perilaku itu yang menjadi karakteristik dari masing anak itu perlu didesain dan disetting menjadi bagus sehingga kembali pada ruh profil anak kita sebagai pelajar Pancasilais atau Pancasila. Output yang kedua harapannya, perlukah profil pelajar Pancasila? Ini suatu pertanyaan yang tidak harus dijawab, namun ini merupakan goal dari pelaksanaan IHT di sekolah kita nanti. Salah satu dan begitu. Kemudian pada pelaksanaan IHT, kita men-setting apa prioritasnya dalam menyampaikan materi pada teman-teman. Tentu harus banyak melihat secara benar dan dibandingkan sejajar dengan apa yang ada di lapangan. Yang pertama adalah data yang ada di diri anak-anak yang sudah muncul di satuan tugas kita, kemudian disesuaikan dengan karakter pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Dari dua kondisi ini akan bisa kita tentukan, kita buat setting prioritas untuk pada anak-anak dengan segala yang pertama materinya, kemudian metode capaiannya. Kemudian pada waktu IHT, alur sesi sebagai berikut. Langsung pada permasalahannya, yaitu pertama pembukaan perkenalan dari seluruh teman-teman untuk menghadirkan suasana, perlu disetting dengan suasana yang penuh dengan kehangatan. Ini bisa dengan perkenalan diri, memberikan satu tips apresiasi, sehingga akan membuka mindset yang positif dan akan berjalan dengan bagus. Kemudian
Yang kedua, diawali dengan pendahuluan, bisa dengan metode tanya jawab, atau memberikan satu pandangan, atau saling sharing pengalaman-pengalaman tentang materi yang dibahas. Selanjutnya, materi. Jadi, materi kembali pada goalnya, yaitu yang pertama tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, ada 6 ciri profil pelajar Pancasila. Bisa kita lihat bersama-sama tentang dua konteks ini, dua materi ini, yang sudah banyak bisa kita ambil, kita baca, kita pelajari. Sehingga sebelum pelaksanaan IHT, sudah memiliki referensi untuk bisa kita sharingkan dengan audiens di forum. Yang keempat, yang menarik, yaitu pada sesi membuka kesempatan tanya jawab atau umpan balik. Nampaknya sesi ini nampaknya sesi ini nyaman. Artinya terasa memiliki suatu kesempatan yang bisa untuk menyampaikan apa saja. Namun kita harus selalu mulai mencoba membawa nuansa IHT itu sesuai dengan konteks serta goal atau tujuan yang ingin dicapai. Itu Bapak Ibu untuk alur sesi yang keempat, yaitu tanya jawab, dikendalikan oleh moderator, disampaikan pada yang berhak untuk memberikan jawaban secara valid, secara sesuai dengan materi yang disampaikan, sehingga akan terarah dengan bagus dan efektif serta efisien. Bapak Ibu hormati, berikutnya untuk sesi kesimpulan. Dalam suatu action atau event, agar bisa dipantau tingkat efektivitasnya, serta dievaluasi tingkat keberhasilan atau kekurang berhasilnya, perlu diadakan satu sesi menarik kesimpulan. Sehingga dari seluruh audien, teman-teman peserta, sebanyak 20 orang itu bisa mempunyai mindset yang sama, pasca pelaksanaan IHT, bisa memfollow up dari kegiatan yang baru selesai dilaksanakan. Alokasi waktu Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkah dan alat membuat bahan. Seperti yang dilihat di tampilan layar, bisa dibuka waktu 5 menit untuk mengenalkan diri teman-teman peserta IHT. Goalnya adalah menghangatkan suasana awal dari kegiatan yang dilaksanakan. Bisa menggunakan metode tanya jawab atau yang lain, kemudian dipimpin oleh penanggung jawab, dilanjutkan dengan doa. Kemudian tanya jawab, tujuannya adalah agar peserta terbuka pemahaman materinya. Kemudian outputnya peserta paham dengan materi yang dibahas. Metodenya yang paling efektif yaitu metode tanya jawab. Kemudian durasi berikutnya 5 menit profil pelajar Pancasila. Mengetahui karakteristik profil pelajar Pancasila. Kemudian outputnya adalah karakteristik profil pelajar Pancasila tergali dengan benar. Metodenya tanya jawab dan kolaborasi antar peserta. Alokasi waktu berikutnya, kisaran waktu 5-6 menit, yaitu mendesain profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah paham mendesain profil pelajar Pancasila. Atas dasar materi yang sudah kita pelajari untuk direncanakan, sehingga bisa menuangkan dalam tujuan. Kemudian outputnya adalah proses perumusan profil pelajar Pancasila, metodenya tanya jawab. Kemudian langkahnya yaitu kolaborasi antar teman-teman sebagai peserta.
Kemudian sebelum ditutup, topiknya adalah 6 ciri profil Pasar Pancasila. Tujuannya pemahaman tentang apa 6 ciri profil Pasar Pancasila. Outputnya di lembaga atau satu pendidikan itu, visi, misi, dan tujuan disesuaikan dengan profil Pasar Pancasila. Metode yang dipakai tanya jawab, kemudian langkah-langkahnya ada kolaborasi antar peserta sehingga bisa saling tukar pendapat, bisa saling sharing dan bisa berkolaborasi secara positif dan dengan nyaman. Dan diakhiri penutup Bapak Ibu. Kemudian untuk membantu dan melancarkan pelaksanaan IHT, tentunya perlu dibikin data pendukung, yaitu seperti yang saya sampaikan lebih awal tadi, dibuat lampiran tentang data-data pendukung, utamanya ada tahapan yang harus dikaji tentang analisa kebutuhan siswa. Analisa tentang kebutuhan sekolah siswa. Yaitu tahapan tentang analisa peserta didik sebagai input transformasi pembelajaran atau mulai kelas 10 yang baru kita setting tentang peserta didik. Kemudian kita buat analisis tentang guru dan tenaga pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Ini bukan yang baru lagi, namun dengan banyaknya sarana prasarana yang dikelontorkan di setiap satuan pendidikan, itu perlu selalu diupdate tentang baik itu guru dan tenaga pendidikan maupun sarpras yang ada di sekolah. Kemudian analisis lingkungan belajar. Dalam konteks pembelajaran yang memberikan dari kurikulum yang berlaku, itu harus diadakan analisis tentang lingkungan belajar. Sehingga apa yang ada di dalam pembelajaran, yang dilakukan dalam pembelajaran itu sesuai dan saling mendukung secara mutual antara lingkungan belajar dengan apa yang akan dilaksanakan di pembelajaran di satuan pendidikan. Meliputi analisa sumber daya alam, analisa sosial, dan budaya. Sedikit informasi di Kota Madiun, Bapak Ibu, sekolah kami kebetulan, Bapak Ibu mungkin sama dengan apa yang di lingkungan kami, kebetulan sekolah kami itu berada di lingkungan kawasan perkantoran dan sekolah, serta kegiatan masyarakat itu Stadion Besar Kota Madiun. Sehingga semakin mengerucut kemungkinan dan kebutuhan untuk belajar secara positif. Karena di kawasan sekolah sangat sedikit kondisi-kondisi dan fasilitas yang memungkinkan untuk tidak belajar dengan bagus. Karena sangat sedikit warung di sekitar sekolah, kemudian tidak ada fasilitas umum, kecuali Stadion Besar Kota Madiun, Stadion Wilis. Itu tentang geografisnya. Kemudian juga terletak di sekitar kawasan perkantoran. Sehingga manakala ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tugas kewajiban siswa, akan saling terkorek dari Bapak Ibu yang ada di sekitar sekolah. Yang kedua, analisis tentang sumber pendanaan. Sudah bukan rahasia lagi, sudah berjalan 3 tahun berjalan ini, input di setiap sekolah hampir sama. Jadi yang semula banyak dari dukungan masyarakat dari komite, sekarang sudah dari BOS, dari BPOPP, dan bantuan-bantuan yang lain yang berupa tunai maupun sarana prasarana. Yang selanjutnya Bapak Ibu,
Berikutnya analisa tentang sistem dan kebijakan daerah. Sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak melaksanakan, karena sistem dan kebijakan tinggal breakdown apa yang ada di lembaga atas kita, itu pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya adalah Dinas Pendidikan Prof Jatim. Sehingga sekolah wajib mengembangkan sistem yang berjalan, kemudian kebijakan di breakdown untuk dilaksanakan, disetting, dirumuskan sesuai dengan yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya analisis tentang kemitraan. Dari semua peserta pembelajaran yang berasal dari berbagai macam program keahlian, tentunya misi pembelajaran dan pelaksanaannya juga mengakses kepentingan mitra pembelajaran dari sekolah. Artinya apa? Goal atau tujuannya pembelajaran adalah siswa bisa terserap di tempat kerja atau wirausaha. Sehingga menurut mindset kami, semakin banyak dan validnya siswa yang selesai atau usai pembelajaran dan terserap di industri atau IDUKA yang sesuai dengan hasil belajar, itu akan semakin berhasil tingkat proses belajarnya anak-anak, atau semakin berhasil proses transformasi pendidikan di sekolah. Itu satu pandangan pribadi saya, mungkin tidak bisa ditinjau secara general, tapi kami punya mindset seperti itu dan kami lakukan secara bertahap mengacu pada hal itu. Bapak yang hormati, demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Amin. Dan bisa berkontribusi aktif pada teman-teman dari sekolah lain. Sebelum saya akhiri, mungkin ada satu tanggapan atau ada satu pandangan. Karena kalau saya kira pertanyaan sudah bersemangat dan melakukan ini bukan hal yang baru lagi. Monggo Bapak Ibu. Kulo sependapat Bapak. Nggih. Pun kulo sependapat kali jenengan. Terima kasih Pak Obi. Semoga bisa berjalan dengan bagus Pak semuanya nggih. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang lain, monggo kalau misalnya mau maringi wawasan atau yang lain, apa sudah cukup? Cukup Pak. Oke, terima kasih Bu. Demikian sekali lagi terima kasih dan mohon maaf barangkali ada yang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.